Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Ternyata semuanya rajin ya untuk mengikuti kelas hari ini. Tapi coba dicek dulu dong sekitarnya ada sampah atau tidak. Sudah bersih ya? Oke, kalian sudah pada makan belum? Sudah. Tapi Ibu rasa nih kalian belum semangat untuk mengawali hari ini. Jadi Ibu ada ice breaking untuk kalian. Cara kerja ice breakingnya itu, kalau Ibu mengucapkan selamat pagi kalian bisa tepuk 1 kali. Kalau Ibu mengucapkan selamat siang kalian bisa tepuk 2 kali. Kalau Ibu mengucapkan selamat sore kalian bisa tepuk sebanyak 3 kali. Oke, siap semuanya? Siap. Kalau Ibu tidak mengucapkan kata selamat, kalian tidak usah bertepuk tangan ya. Oke, siap ya? Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat sore, selamat siang, siang. Nah, oke, ayo diulang lagi yuk. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat pagi, pagi. Nah, oke, dirasa kalian sudah fokus dan semangat nih. Ibu lanjutkan ya ke materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum itu, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Untuk Aisyah boleh dijelaskan? Pada materi minggu lalu kita belajar tentang apa itu aset, kewajiban, dan ekuitas, Bu. Nah, benar sekali ya jawaban dari Aisyah. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, karena kita kemarin sudah belajar tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi aset ini merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai manfaat. Lalu untuk kewajiban itu utang atau tanggungan yang harus dibayarkan. Contohnya kayak utang pada bank. Lalu untuk ekuitas merupakan modal dari perusahaan. Lalu kan kalian semalam sudah pada belajar belum? Karena sudah pada belajar, Ibu ingin tahu tentang pemahaman kalian tentang persamaan dasar akuntansi itu apa? Boleh Afra dijelaskan? Persamaan yang menggambarkan hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam perusahaan. Oke, benar sekali ya jawaban Afra. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi tahapan awal untuk menyusun persamaan dasar akuntansi, kita harus mampu menggolongkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran di sini Ibu harapkan kalian dapat menganalisis persamaan dasar akuntansi dan menyusun persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih jauh mengukur pengalaman kalian, Ibu ada pretest yang harus kalian kerjakan. Jadi coba di scan dulu ya semuanya. Oke, ada yang terkendala? Nah. Oke, sudah ya. Karena sudah lengkap semuanya ya, Ibu mulai ya untuk pretestnya. Dikerjakan masing-masing ya, jangan berdiskusi dengan temannya. Dikerjakan dengan fokus.
Oke, jadi untuk waktu pengerjaan pretestnya sudah selesai ya. Bagaimana, soalnya sulit? Ya, kira-kira ada yang betul semua nggak nih? Oke, jadi Ibu ingin bertanya, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teori persamaan dasar akuntansi. Nah, masih pada ingat nggak apa itu persamaan dasar akuntansi? Ya, silahkan. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi aset liabilitas dan ekuitas. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Ya, jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah persamaan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, karena kalian sudah memahami tentang teori persamaan dasar akuntansi, Ibu ingin kalian menyimak sebuah video. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam suatu persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mencatat poin-poin penting dan juga poin-poin yang belum kalian pahami. Mengerti? Oke, sebentar ya. Halo, aku Mona Heni. Aku adalah seorang pengusaha. Bisakah kalian bantu aku untuk mencatat transaksi perusahaanku dalam persamaan dasar akuntansi? Star Tailor adalah sebuah jasa konveksi pakaian yang didirikan oleh Mona Heni pada bulan Mei 2019. Sebelum lanjut ke transaksi perusahaan Mona Heni, mari kita ingat rumus persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 2 Mei, akuntan menerima bukti transaksi berikut. Mona Heni menginvestasikan modal berupa uang tunai sebesar 10 juta dan mesin jahit seharga 7 juta. Sehingga pada kolom aset, kas bertambah sebesar 10 juta, peralatan bertambah sebesar 7 juta, dan ekuitas bertambah sebesar 17 juta sehingga jumlah aset dengan liabilitas ekuitas seimbang. Pada tanggal 11 Mei, akuntan menerima bukti transaksi berikut. Perusahaan membeli perlengkapan berupa benang, jarum, kancing baju, dan lain-lain seharga 300.000. Sehingga pada kolom aset bertambah pada perlengkapan dan berkurang pada kas sebesar 300.000. Nah, oke. Jadi videonya sudah selesai diputar. Nah, Ibu ingin bertanya, apa hal yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Ada yang bisa? Ya, silahkan. Izin menyampaikan pendapat saya. Iya. Kesimpulan dari persamaan dasar akuntansi adalah jumlah aset akan selalu seimbang dengan liabilitas dan ekuitasnya, dan tiga elemen ini akan selalu berkaitan satu sama lain. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dong untuk teman kalian. Nah, pada persamaan dasar akuntansi, posisi aset itu akan selalu setara dengan posisi liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kita ambil contoh pada saat waktu membeli peralatan secara kredit. Nah, itu akan menambah peralatan pada sisi kas dan juga menambah hutang pada sisi liabilitas. Begitu. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira bagaimana ya jika terdapat pembelian secara tunai? Ada yang bisa? Ya, silahkan. Jika terjadi pembelian tunai, maka akan mengurangi kas dan menambah peralatan bulu. Ya, benar sekali. Jadi, pada persamaan dasar akuntansi, ketika kita membeli peralatan secara tunai, itu akan mengurangi kas, lalu menambah peralatan. Akan tetapi itu mutasinya hanya pada sisi aset saja. Lalu bagaimana pada sisi liabilitas dan juga ekuitasnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silahkan. Ketika pembelian tunai akan ada penambahan dan pengurangan pada peralatan dan kas, dan keduanya berada di sisi aset. Akan tetapi keduanya akan menambah lalu mengurangi sehingga mutasinya menjadi nol. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, jadi pada saat waktu pembelian secara tunai, nah itu akan mengurangi kas dan juga menambah peralatan. Akan tetapi penambahan dan juga pengurangan ini dengan nominal yang sama sehingga mutasinya menjadi 0. Nah, ini mengakibatkan posisi aset itu tetap setara dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, silahkan. Bertanya, Bu, bagaimana pengaruh pembelian kredit dengan
uang muka kalau bersama dasar akuntansi? Dan bolehkah dijelaskan kembali Bu bagaimana agar lebih mudah transaksi pada dengan benar? Bagus sekali pertanyaan dari Mbak Aisyah. Beri tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Oke, Mbak Aisyah tadi bertanya, bagaimana sih kalau pembelian itu dilakukan secara kredit? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah. Iya, boleh. Izin menjawab. Peralatan bertambah, kas berkurang, dan hutang bertambah, Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Ike. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa rumus PDA yang perlu kalian ketahui. Nah, yang rumus pertama yaitu pembelian aset dengan cara tempo, di mana aset akan bertambah dan liabilitas juga ikut bertambah. Ini seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi, bagaimana kalau misalkan pembelian itu dilakukan secara kredit. Ibu kasih contoh ya, misalkan Mbak Aisyah ini ingin membeli sebuah lemari. Nah, lemari itu seharga 5 juta. Nah, sedangkan Mbak Aisyah ini hanya memiliki uang 3 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkan sebuah lemari kan berarti Mbak Aisyah harus berhutang terlebih dahulu kan ya. Jadi hutang Mbak Aisyah bertambah sebesar 2 juta. Nah, apa pengaruhnya Bu kalau misalkan dimasukkan ke PDA-nya? Jadi lemari ini dalam PDA kan masuk pada peralatan. Nah, peralatan ini masuk dalam akun aset. Kas juga masuk pada akun aset. Hutang masuk pada akun liabilitas. Nah, di sini lemari akan bertambah menjadi 5 juta karena Mbak Aisyah akan mendapatkan sebuah lemari. Sedangkan Mbak Aisyah mengurangi kasnya karena Mbak Aisyah membayarkan uang muka. Nah, sedangkan hutang dari Mbak Aisyah bertambah. Di sini yang aset dengan aset 5 juta dikurangi 3 juta sama dengan 2 juta. Nah, di sini juga 2 juta rupiah. Jadi antara sisi kiri yaitu sisi aset sudah sama jumlahnya dengan sisi liabilitas, sama-sama 2 juta rupiah. Nah, apabila sudah sama, maka rumus persamaan dasar yang pertama sudah benar. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu investasi awal yang dilakukan pemilik perusahaan. Misalkan Mbak Ive ini ingin mendirikan sebuah perusahaan. Nah, Mbak Ive ini ingin menyetorkan modal awal kepada perusahaan tersebut. Nah, misalkan menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini kas dari perusahaan Mbak Ive akan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Di samping itu juga modal dari perusahaan Mbak Ive juga bertambah sebesar 20 juta rupiah. Nah, karena kas berada pada sisi aset 20 juta rupiah dan modal berada pada sisi ekuitas 20 juta rupiah. Jadi antara aset dan liabilitas ekuitas sudah sama-sama 20 juta gitu. Oke, next rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga yaitu pembelian aset dengan cara tunai. Kalau tadi kan pembelian aset secara kredit ya yang rumus pertama lah. Yang rumus ketiga ini pembelian aset secara tunai. Misalkan peralatan yang tadi 5 juta, ini Mbak Aisyah sudah memiliki uang lengkap 5 juta, maka Mbak Aisyah ini akan membayarkan seluruh uangnya untuk membeli peralatan. Maka berpengaruhnya peralatan akan bertambah 5 juta dan kas berkurang 5 juta karena telah mengeluarkan uang untuk membeli peralatan tersebut. Nah, untuk peralatan
dan kas ini kan sama-sama masuk pada kolom aset. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan sama-sama masuk pada kolom aset sedangkan antara aset itu harus sama jumlahnya apabila digabungkan dengan penambahan liabilitas dan ekuitas. Oke, kita coba ya. Di sini peralatan plus 5 dan kas min 5. Plus 5 min 5 jadi berapa? Jadi 0. Nah, jadi ini 0, sedangkan di sini karena tidak ada penambahan atau pengurangan juga 0. Nah, 0 sama dengan 0 ditambah 0 kan sudah balance. Jadi sudah balance. Oke. Sekarang lanjut pada rumus yang keempat, pembayaran utang piutang. Nah, ini berpengaruh pada aset dan liabilitas, di mana aset berkurang dan liabilitas juga berkurang. Nah, kita kembali lagi, flashback lagi ya ke kasusnya Mbak Aisyah tadi. Misalkan 1 bulan kemudian Mbak Aisyah ini sudah memiliki uang untuk membayarkan hutangnya yang membeli peralatan di awal tadi. Nah, Mbak Aisyah ini pengaruhnya adalah kas dan hutang. Nah, kenapa kok bisa kas dan hutang, Bu? Karena Mbak Aisyah menggunakan uang 2 jutanya itu untuk membayarkan hutang. Berarti kas yang dimiliki Mbak Aisyah berkurang dan hutang yang dimiliki oleh Mbak Aisyah juga berkurang karena telah dibayarkan. Nah, kas ini masuk pada akun aset, sedangkan hutang masuk pada akun liabilitas. Nah, di sini berarti sudah balance ya, kan kas ini sisi kanan sedangkan hutang sisi kiri. Nah, ini berarti antara kanan dan kiri sudah balance. Oke. Sekarang rumus nomor 5, yaitu penarikan uang tunai untuk kebutuhan pribadi pemilik perusahaan. Bentar, di sini ada yang punya pacar enggak? Pasti punya ya, karena kalian ini sudah SMK, jadi sudah remaja gitu ya. Misalkan Mas Farel. Nah, Mas Farel ini pacarnya lagi ulang tahun. Nah, Mas Farel ini ingin menjadi pacar yang terbaik gitu ya katanya ya. Nah, Mas Farel ini ingin membelikan pacarnya sebuah sepatu. Nah, sepatunya itu misalnya harga 500.000. Nah, Mas Farel ini untuk membelikan sepatu pacarnya, Mas Farel mengambil uang dari perusahaan. Nah, meskipun Mas Farel ini merupakan pemilik perusahaan tersebut, tapi Mas Farel itu tidak boleh menggabungkan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi Mas Farel. Jadi apabila Mas Farel menggunakan uang perusahaan, maka Mas Farel itu wajib mencatat dalam akun privé. Nah, akun privé ini akan berpengaruh pada modal. Jadi privé itu bisa mengurangi dari modal perusahaan Mas Farel. Jadi berpengaruhnya pada aset yang berkurang, yaitu kas dari perusahaan Mas Farel berkurang sebesar 500.000 dan ekuitas dari perusahaan Mas Farel juga berkurang sebesar 500.000 karena pengambilan privé tadi. Oke, lanjut rumus nomor 6, yaitu pembayaran beban perusahaan, di mana aset berkurang dan ekuitas berkurang. Misalkan PT XYZ ya. PT XYZ ini pada bulan April memiliki beban listrik. Beban listriknya itu 300.000. Nah, PT XYZ ini karena tidak ingin memiliki hutang ya, maka langsung membayarkan beban tersebut. Maka kas dari PT XYZ ini kan otomatis berkurang untuk membayarkan beban listrik tadi. Nah, sedangkan beban listrik dari perusahaan tersebut juga berkurang karena sudah dibayarkan tadi. Nah, maka dari itu
aset berkurang yaitu kas dan ekuitas juga berkurang. Nah, ya tadi kan beban listrik ya. Ibu lupa kalau misalkan beban itu akan berpengaruh pada modal. Jadi beban itu bisa mengurangi dari modal. Kan kalau sama seperti privé tadi, privé kan juga mengurangi dari modal. Begitu pula dengan beban juga mengurangi modal. Nah, untuk rumus yang terakhir ini ya, penerimaan revenue atau pendapatan secara kredit atau tunai. Kita menggunakan yang tunai dulu deh. Misalkan Mbak Selin menggunakan nama perusahaannya. Oh, gini. Misalkan Mbak Selin ini punya perusahaan salon. Nah, perusahaan salon ini diberi nama salon cantik sama kayak Mbak Seli yang cantik ini. Nah, perusahaan salon cantik ini karena akhir-akhir ini kan banyak orang wisuda ya. Nah, banyak klien, tetapi di dalam kliennya Mbak Seli ini ada yang pembayarannya langsung dilunasin, tetapi ada yang juga dicicil terlebih dahulu. Nah, untuk yang pendapatan secara tunai ini berarti apabila klien dari Mbak Seli ini langsung melunasi pembayarannya. Nah, itu berpengaruhnya pada aset yang bertambah karena kas yang dibayarkan juga bertambah, lalu ekuitas juga bertambah karena pendapatan akan menambah modal. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan pendapatannya itu secara kredit? Nah, ini misalkan kliennya Mbak Seli ini namanya Mbak Rosa ya. Mbak Rosa ini ingin make up wisuda, tetapi Mbak Rosa ini hanya memiliki uang 200.000 sedangkan make upnya 500.000. Maka dari itu kekurangannya kan 3 juta ya. Berarti kas yang masuk di perusahaan salon cantik yaitu 200.000 dan perusahaan cantik juga memiliki piutang sebesar 300.000 karena perusahaan cantik salon cantik sudah memberikan pelayanan, tetapi salon cantik hanya menerima sebagian pendapatan. Jadi pendapatan yang sisanya itu dianggap sebagai piutang perusahaan. Maka piutangnya juga bertambah sebesar 300.000. Nah, lalu untuk pendapatannya sendiri, harga awal dari jasa Mbak Seli tadi itu 500.000. Maka dari itu pendapatan yang seharusnya didapatkan Mbak Seli yaitu 500.000. Jadi di aset bertambah sebesar 500.000 yaitu penambahan dari kas dan piutang, di ekuitas bertambah 500.000 karena ada pendapatan. Nah, dari ketujuh rumus yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah. Pintar sekali ya nah ini. Oke, kalau sudah paham, Ibu punya studi kasus ini biar kalian makin paham. Nah, di sini ada Star Tailor adalah sebuah jasa dalam bidang konveksi yang didirikan dan dimiliki oleh Nona Heni. Perusahaan tersebut didirikan pada bulan Mei 2019. Dan ini merupakan beberapa transaksinya. Nah, untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 2 Mei, Nona Heni sebagai pemilik menginvestasikan modal berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan mesin jahit 7 juta rupiah ke dalam perusahaan sebagai setoran awal modal. Nah, ini kasus penyetoran modal awal. Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Ya, boleh. Untuk kas bertambah 10 juta di bagian debit, peralatan bertambah 7 juta di bagian debit, lalu untuk modalnya bertambah 17 juta. Kas 10 juta lalu Peralatan 7 juta. peralatan 7 juta. Lalu untuk modalnya 17. Modalnya 17 juta. Benar sekali, beri tepuk tangan buat Mbak Eva. Nah, di sini karena Nona Heni menyetorkan modal berupa uang sebesar 10 juta, maka kas di perusahaan Nona Heni akan bertambah 10 juta dan mesin jahit sebesar 7 juta, maka peralatan bertambah 7 juta, maka total modal yang disetorkan oleh Nona Heni adalah 17 juta yang dimana terdapat pada kas 10 juta dan peralatan 10 juta.
Oke. Nah, ini sudah Nah, sebentar ya. Sebentar ya, agak lemot ini soalnya. Ya, ini udah benar ya, kas 10 juta, peralatan 10 juta, modal 17 juta. Nah, sekarang transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 11 Mei, perusahaan membeli perlengkapan berupa benang, jarum, kancing baju, dan lain-lain seharga 300.000 secara tunai. Nah, kalau kasus yang kedua ini pembelian perlengkapan yang dilakukan secara tunai. Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Saya Bu, Ya. izin menjawab Bu. Jadi untuk kas berkurang 300 dan perlengkapan bertambah 300.000. Min 300, perlengkapan 300.000. Nah, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Selly. Nah, di sini karena membeli perlengkapan, maka perlengkapannya itu akan bertambah seharga 300.000. Tetapi dalam mendapatkan perlengkapan tersebut, Nona Heni juga mengeluarkan uang sebesar 300.000. Nah, ini sehingga total saldo kas dari perusahaan Nona Heni pada tanggal 11 adalah 9.700.000 yang didapatkan dari 10 juta dan ada pengurangan 300.000, sedangkan perlengkapan 300.000, peralatan 7 juta dan modal 17 juta. Nah, ini studi kasus terakhir ya, tanggal 19 Mei. Perusahaan menyelesaikan pekerjaan berupa 30 setel seragam kantor dan sudah diambil dengan biaya jahit sebesar 150.000 per setel, diterima secara tunai. Nah, ini pendapatan yang diterima secara tunai. Lagi-lagi Ibu bertanya ke kalian, ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Ya, boleh. Jawab, untuk kas bertambah 4.500.000 dan pendapatan bertambah 4.500.000. Oke, kita lihat jawabannya. Benar sekali, pada kas bertambah 4.500.000 dan pada pendapatan bertambah 4.500.000. Beri tepuk tangan buat Mbak Eva. Nah, karena Ibu dari penjelasan Ibu tadi, lalu dari beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan, lalu dari beberapa soal yang Ibu kasih, itu kalian sudah bisa menjawab dengan baik semua. Maka dari itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ibu akan membagikan studi kasus, nanti bisa dikerjakan. Nah, satu kelompok, karena kan kalian duduknya sudah dua-dua ya, jadi satu kelompok berisi 2 orang ya. Nah, Ibu akan membagikan studi kasus. Kerjakan ya. Semangat. Semangat, maaf kalau salah. Semangat. Ya. Baik, sudah dapat LKPD semuanya? Oke, karena sudah dapat LKPD semuanya, di halaman depan, di cover depan terdapat identitas. Nah, silakan tulis nama, nomor absen dan kelasnya.
Baik, sudah diisi semuanya identitasnya? Kan tadi sudah dibagi kelompok ya, karena di sini ada 5 kelompok kecil dan 1 kelompok berisi 2 orang. Nah, nanti mekanismenya silahkan diskusi dengan kelompok, kan sepasang-sepasang sesama teman sebangkunya. Di halaman 10 Ibu sudah sediakan studi kasusnya. Nah, yaitu kalian diskusi dengan teman sebangkunya, lalu setelah kalian diskusi, presentasikan hasil analisis diskusi kalian ke depan. Nah, kan tadi kan 2 orang ya, yang 1 orang untuk membacakan transaksi, yang satunya lagi menjelaskan analisis hasil diskusinya dan memasukkan nominal yang sudah Ibu sediakan. Untuk mempersingkat waktu, boleh langsung dikerjakan ya anak-anak? Kalian juga boleh melihat bahan ajar atau modul yang sudah Ibu share di grup kelas kalian. Kalian juga bisa menggunakan handphone untuk membantu menyelesaikan studi kasus. Transaksi yang tanggal 20 ya. Ketika dibeli perlengkapan, maka ketika kita membeli perlengkapan, kas akan berkurang, dan ketika kita membeli kan berarti perlengkapan menambah gitu. Apa ada transaksi yang susah dipahami? Oke, aman ya. Untuk tanggal 15 ketika diterima kas dari 20 untuk terima kas dari pendapatan jasa secara tunai, kan kita menerima pendapatan, otomatis kas kita akan bertambah. Dan oke, baik. Untuk Farel, apakah ada yang susah? Oke. Apakah ada transaksi yang sulit dipahami? Untuk transaksi yang tanggal 25 ya, ketika dibayar beban pemasangan iklan untuk pada jasa media, maka kan kita mengeluarkan kas ya, kas kita berkurang, lalu beban pemasangan kita juga berkurang karena kita membayarkan beban, jadi otomatis beban kita juga berkurang gitu. Iya. Oke, baik, waktunya tidak terasa sudah habis. Jadi kalian sudah selesai mengerjakan semuanya ya? Sudah. Oke, good job. Mungkin langsung saja untuk presentasinya Ibu tunjuk langsung aja ya. Untuk kelompok 1 langsung maju aja ya. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di sini kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Martenta dan teman saya Beatrice. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari hasil analisis kami dalam studi kasus ini. Dan saya akan membacakan soal pada tanggal 5. Tanggal 5 ini, tanggal 5 Juli, Marta membuka rekening di bank untuk perusahaan
Jadi langsung aja dikerjakan untuk transaksi. Nih, hasilnya. Oke, langsung untuk transaksi yang kedua. Lalu untuk transaksi yang kedua, yaitu tanggal 10, dibayar sewa gedung bulan lalu sebesar 7.500.000. Oke, iya. Jadi saya jelaskan ya, untuk transaksi di nomor 5 ini, jadi aset berupa kas bertambah sebesar 40 juta karena Nata menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan, dan modal juga bertambah karena menyetorkan uang tunai untuk modal awal perusahaan. Dan untuk yang nomor Tanggal 10. ya, dan untuk yang tanggal 10, jadi aset berupa kas berkurang dan ekuitas berupa beban berkurang sebesar 7.500.000. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya, balance antara aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas sebesar 30.500.000. Oke. Baik, berikan apresiasi untuk kelompok 1. Boleh silakan duduk. Terima kasih ya. Baik, jadi untuk transaksi yang tanggal 5, tadi ketika kita menyetorkan modal sebesar 40 juta, berarti kan otomatis kas kita bertambah dan uang tunai yang kita setorkan masuk ke dalam ekuitas sebagai setoran awal modal. Lalu untuk transaksi yang ke-10, ketika ada pembayaran beban sewa gedung bulan lalu, maka kas sebesar 7.500.000 berkurang ya. Jangan lupa untuk pada persamaan dasar akuntansi ketika ada plus atau tanda minus untuk pengurangan, itu dikasih tanda di sebelahnya karena bukan debit kredit ya. Baik, karena tadi membayarkan beban sewa gedung bulan lalu, maka beban juga akan berkurang. Ketika di total, Rp40 juta dikurangi dengan 7.500.000, dan 40 juta juga dikurangi dengan beban karena beban juga dapat mengurangi modal. Dari sini juga bisa dilihat bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas yang dimana itu adalah rumus dasar akuntansi ini sudah balance, maka penerapan persamaan dasar akuntansinya sudah benar. Oke, mungkin dari penjelasan kelompok 1 tadi ada yang ingin menanggapi atau memberikan pendapat? Oke, Farel silakan. Saya ingin menanggapi untuk transaksi yang pertama bahwa saat kita menyetorkan uang tunai, aset berupa kas bertambah. Atas setoran tersebut, uang kas juga bertambah sebesar 40 juta. Saya ingin menambahkan bahwa kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana pengelolaan modal tersebut ke depannya agar dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Farel tadi. Beri tepuk tangan untuk Farel ya. Baik, berarti di sini kalian sudah memahami tentang apa itu transaksi di persamaan dasar akuntansi, dan juga untuk memahamkan lagi ya. Untuk kelompok 1 tadi dari inti transaksi yang sudah dikerjakan apa? Intinya Pak, transaksi penambahan
Nah, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalian kan di sini sudah memahami ya dari transaksi-transaksi yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, Bapak pengen tahu nih sejauh mana kalian memahami tentang persamaan dasar akuntansi. Mungkin untuk bisa dipersiapkan untuk device-nya untuk men-scan post test yang akan kalian kerjakan. Baik, untuk anak-anakku semua bisa men-scan QR yang ada di layar. Dan untuk pengerjaan post test kali ini dilakukan selama 3 menit dengan 5 butir soal. Baik, sudah masuk semua? Baik, kurang 3 lagi ya. Baik, ada yang ada kendala? Baik, sudah ya. Berarti karena semua sudah masuk, Bapak mulai ya untuk post testnya. Bisa dipersiapkan. Baik, sudah selesai semua? Sudah ya? Baik, untuk post test kali ini untuk nilai dari kalian sudah sangat bagus. Jadi kalian sudah memahami tentang materi yang diberikan pada hari ini. Baik, untuk bisa kita lihat ya untuk 3 teratas. Baik, kita akhiri. Nah, untuk nomor 3 jatuh pada Davin, dan untuk yang nomor 2 jatuh kepada Andini, dan juga untuk nomor 1 jatuh kepada C5. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, dari rata-rata pengerjaannya kan sudah 82% kebenarannya ya. Jadi di pembelajaran kali ini kalian sudah memahami tentang persamaan dasar akuntansi. Baik, untuk mengulas dari pembelajaran tadi, Bapak pengen tahu nih keseruan atau pembelajaran pada siang hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan Pak, kan soalnya kan kita disuruh pakai logika juga selain mikir. Baik, Bapak bangga ya, berarti kalian hari ini sangat menikmati pembelajaran hari ini. Dan juga Bapak pengen tahu nih, bagian mana yang menurut kalian masih dibingungkan? Benar sih, itu kalau awal-awal untuk mempelajari persamaan dasar akuntansi itu sudah wajar ya. Jadi untuk kuncinya itu contoh, kalau ada penambahan modal itu bertambah di asetnya, itu bertambah di kas, dan juga untuk ekuitasnya itu bertambah di modal. Dan untuk kayak semisal contoh lagi pembelian perlengkapan, nah itu berarti nantinya itu yang di aset itu berkurang kas dan juga
yang bertambah itu di perlengkapan. Nah, intinya dari transaksi tersebut itu nantinya total dari aset itu sama dengan total dari liabilitas ditambah ekuitas. Nah, gitu ya untuk anak-anak semua. Baik, untuk mendalami pembelajaran hari ini kalian bisa mengerjakan LKPD yang pilihan ganda di halaman 8 ya. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum itu apa? Yaitu nantinya jurnal yang pertama kali untuk mencatat transaksi-transaksi secara kronologis. Nah, nanti juga bisa kalian pelajari tentang apa sih itu jurnal umum di rumah kalian masing-masing. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak rasa juga pembelajaran hari ini sudah cukup. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk masa depan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertemuan dan antusiasnya pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan selamat untuk belajar kembali dan juga sampai bertemu minggu depan. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Ya cepat, bergandeng erat mikro kucing 2023. Hebat!